Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya Multazam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan trigonometri lanjutan dan masuk ke part yang kelima. Oke, kemarin kita sudah masuk ke persamaan A cos X ditambah B sin X. Nah, persamaan ini kita bagi menjadi dua, yaitu mengubah bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat. Kemudian yang kedua adalah mencari penyelesaian dari persamaan berbentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yang kedua ini ya, yang mengenai cara mencari penyelesaian dari persamaan berbentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C. Nah, persamaan berbentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C ini dapat diselesaikan dengan mengubah bentuk tersebut ke bentuk K cos X dikurang alfa derajat. Nah, mengapa harus diubah ke cos X dikurang alfa derajat? Padahal kan ada bentuk lain seperti bentuk sin, kemudian ada juga cos yang X tambah alfa. Kenapa kita memilih K cos? Alasan pertama sebenarnya adalah karena cos ini cenderung selalu muncul. Nah, kemudian alasan yang kedua sebenarnya bisa kita menggunakan sin, tapi memang lebih memilih menggunakan cos karena biasanya rumus-rumus cos ini lebih mengena dengan bentuk persamaan-persamaan untuk A cos X tambah B sin X derajat ini. Nah, seperti ini ya, kita lihat perbandingannya ketika kita menggunakan K cos X dikurang alfa dan K cos X tambah alfa. Nah, seperti yang kita lihat, kalau misalkan kita pakai K cos X dikurang alfa, bentuk sudutnya itu misalkan kita hilangkan yang ini ya, kita hilangkan, yang ini juga kita hilangkan. Nah, bentuk sudutnya ini akan selalu linear, jadi bentuk angkanya itu tandanya tidak akan berubah. Jadi misalkan di sini 1 kan di depan. Nah, berarti ini kita sudah bisa tebak bahwa A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan akar 3. Karena dia konsisten. Di sini selalu nilai tambah, jadi berapapun di sini tidak akan berpengaruh. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai X tambah alfa, di sini tuh dia berubah menjadi kurang. Jadi nanti dia akan berpengaruh di sini pada tandanya. Jadi kalian akan ribet untuk mencari-cari lagi dan kemungkinan salah itu errornya besar. Jadi kan kalau di sini 1 kita A sama dengan 1, nah B-nya kita tidak bisa langsung bilang akar 3 karena di sini dia negatif karena kita mau ubah ke X tambah alfa. Nah, jadi di sini harus diubah lagi jadi negatif akar 3. Bayangkan kalau di sini juga jadinya negatif, kemudian di sini juga negatif. Nah, kemungkinan keliru besar. Makanya MEM menyarankan sebenarnya ini tips, kalau untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, maka kita MEM sarankan untuk menggunakan K cos X dikurang alfa. Di buku-buku juga disarankan untuk menggunakan K cos X dikurang alfa. Oke, next. Kita langsung masuk ke contoh soalnya supaya kalian lebih paham. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari cos X dikurang akar 3 sin X sama dengan akar 3 untuk rentang 0 sampai 360 derajat. Ini 0 dan 360 derajat masuk ya karena ada tanda sama dengan. Kemudian bagian B juga seperti itu. Akar 2 cos X dikurang akar 2 sin X sama dengan 1, rentangnya sama dengan bagian A. Nah, mungkin dalam bentuk ini kalian biasanya akan berpikir loh Mem, terus untuk apa kita belajar yang part 1, part 2 kemarin. Nah, kalau kalian telaah bentuknya, kalau yang di part 2 kemarin memang dia sama ya, selisih trigonometri juga, cuman tidak ada koefisien di depannya. Jadi yang bermain itu dia bermain di sini. Jadi 2x, 3x, atau 4x, tidak ada koefisien di depannya. Jadi kalau yang ini khusus untuk yang ada koefisien di depannya, tapi x-nya itu linear, tetap X gitu, konsisten. Baik, kita masuk ke penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X dikurang akar 3 sin X sama dengan akar 3 untuk rentang 0 sampai 360 derajat. Nah, seperti yang MEM sarankan, ini kita ubah menjadi bentuk K cos X dikurang alfa derajat atau theta derajat, sama saja ya. Nah, ini biar konsisten. Nah, supaya mempermudah kita langsung bisa tebak bahwa ini nanti A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan negatif akar 3. Ingat ya, A ini pasangannya cos, B ini pasangannya sin, jadi jangan sampai terbalik. Nah, next, sekarang kita cari nilai K-nya yang pertama. K sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah negatif akar 3 pangkat 2 sama dengan akar
1 ditambah 3 sama dengan akar 4 sama dengan 2, Jadi nilai K-nya itu sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana dengan tan alfanya? Tan alfa sama dengan B per A ya. Sama dengan negatif akar 3 per 1. Nah, negatif akar 3 per 1 ini kita sudah bisa tebak bahwa ini ada di kuadran berapa. Nah, ini B-nya negatif atau Y-nya negatif, kemudian X-nya positif. Ini ada di kuadran 4 ya. Oke. Nah, sekarang kalau ada di kuadran 4, maka nilai tan yang sama dengan negatif akar 3 yang ada di kuadran 4 itu, alfanya itu sama dengan alfa sama dengan 300 derajat. Ya, berarti kita sudah dapat alfanya, kita sudah dapat juga K-nya. K-nya ini 2 ya. Nah, kemudian sekarang kita masukkan dia ke K cos X dikurang alfa. Berarti K cos X dikurang alfa derajat sama dengan, ganti K-nya dan alfanya, berarti 2 cos X dikurang 300 derajat sama dengan, ingat C-nya sama dengan akar 3 ya, jangan lupa. Nah, ini sudah masuk ke bentuk persamaannya sudah ya. Nah, ini 2 kita pindah ruas, jadi cos X dikurang 300 derajat sama dengan akar 3 per 2. Nah, ini sudah persamaan yang akan kita pakai. Nah, mulai sudah menggunakan bentuk persamaan, penyelesaian persamaan seperti biasa. Oke, kita masuk ke bentuk penyelesaian persamaannya. Cos X dikurang 300 derajat sama dengan akar 3 per 2. Maka ini cos X kurang 300 derajat itu sama dengan cos 30. Oke, cos 30 derajat. Nah, berarti ini bisa langsung kita tuliskan X dikurang 300 derajat sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, berarti X dikurang 300 derajat sama dengan alfanya 30 ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 330 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, sekarang kita mulai untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 330. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 690 derajat. Nah, ini sudah tidak memenuhi ya. Berarti yang memenuhi hanya X sama dengan 330 derajat. Berarti ini X dikurang 300 derajat sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. X dikurang 300 derajat sama dengan negatif 30 ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita uji untuk K sama dengan 0. X sama dengan 270 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 630 derajat. Ini tidak memenuhi ya. Nah, berarti yang memenuhi hanya X sama dengan 270 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 270 derajat dan 330 derajat. Well, next kita masuk ke nomor bagian B. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 2 cos X dikurang akar 2 sin X sama dengan 1 untuk rentang 0 sampai 360 derajat. Sama rentangnya ya. Oke, ini sama ya. Kita pakai K cos X dikurang alfa derajat. Nah, langsung A-nya itu sama dengan akar 2 dan B-nya sama dengan negatif akar 2. Oke, kita langsung cari nilai K-nya. K sama dengan akar
akar 2 pangkat 2 ditambah negatif akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 2 ditambah 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi K-nya juga 2 ya. Next, tan alfa. Tan alfa sama dengan B per A, berarti sama dengan negatif akar 2 per akar 2 sama dengan negatif 1. Nah, lihat ini Y-nya negatif, X-nya positif. Berarti ini ada di kuadran 2 ya. Berarti K2. Ada di kuadran 2. Sehingga kita tahu bahwa alfanya itu adalah 135 derajat. Sudut istimewa, jadi langsung dapat ya. Nah, berarti kita kasih masuk sudah dia ke persamaan K cos ini. Berarti K cos X dikurang alfa derajat, kemudian sama dengan 1, jangan lupa satunya. K-nya 2, berarti 2 cos X dikurang 135 derajat sama dengan 1. Oke, kita pindah ke lembar selanjutnya. 2 cos X dikurang 135 derajat sama dengan 1. Cos X dikurang 135 derajat sama dengan, ini pindah jadi 1/2. Berarti cos X dikurang 135 derajat sama dengan cos 60 derajat. Oke, ini kita dapat ya, berarti ini alfanya. Berarti kita langsung masukkan ke rumus. X dikurang 135 derajat sama dengan 60 ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 195 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini persamaannya ya. Nah, berarti kita masukkan nilai K sama dengan 0, maka X sama dengan 195 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 555 derajat. Lebih ya, berarti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya X sama dengan 195 derajat. Next, X dikurang 135 derajat sama dengan negatif 60 ditambah K kali 360 derajat. Maka ini X sama dengan 75 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti ini sama dengan, untuk K sama dengan 0, X sama dengan 75 derajat. Untuk K sama dengan 1, nilai X-nya adalah 435 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya cuman ini ya. Berarti 75 derajat dan 195 derajat. Oke, itulah tadi cara penyelesaian untuk bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Semoga sampai sini bisa kalian pahami ya. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan ditanyakan. Mem akhiri videonya. Atas perhatiannya Mem ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.